Tanah Jawa, inilah negeri para nabi yang telah terkubur oleh sejarah, bahkan oleh mereka yang menamakan diri penganut kejawen. Dari hasil riset penelitian muda yang tergabung dalam tim studi sains Al-Quran, di mana mereka telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi. Mereka menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada di Jawa Tengah. Sedangkan situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana di daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat di Turki, yaitu gunung tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini setelah diteliti oleh arkeolog Belanda, menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotopsi 14, yang ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Fakta ini tentunya memerlukan kajian lebih lanjut. Apakah benar fosil perahu tersebut adalah fosil perahu Nabi Nuh? Majalah Times edisi 1 Februari 2010 memuat pernyataan Raphael Greenberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv. Ia mengatakan, secara teori seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu. Tapi nyatanya, setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan. Times menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir, berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah, di bawah dan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Termasuk organisasi Eliyad yang juga fokus bekerja untuk mendirikan permukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Selain itu, juga lembaga Air David yang fokus melakukan penggalian di Silwan menurut Profesor Feinstein asal Israel yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv. Mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem mencampurkan adukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Elliot meyakini dogma agama bahwa ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang pun tidak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yoni Maharazi, juga pakar arkeologi Israel, mengatakan Elliot tidak menemukan apapun dari penggalian, bahkan sekedar plang tulisan "Selamat datang di Istana Daud" juga tidak ditemukan. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta ini, bisa saja kita simpulkan bahwa Bani Jawi, suku-suku di Nusantara ini adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan, The Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia, mereka adalah yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Adapun Bani Israel yang sedang menjajah Palestina sebenarnya Yahudi produk rekayasa. Maksudnya, Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil kawin campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal, dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja. Padahal Yerusalem, Temple of Solomon, dan tabut yang mereka cari selama ribuan tahun berada di Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur dan Negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini, tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur.
Dan perlu diingat kembali, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, yang artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman dipasilkan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebagian besar umat Islam saat ini terkecoh oleh keyakinan bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi dan Yerusalem adalah kota suci Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Hal ini karena umat Islam banyak terpengaruh hadis-hadis Israiliyat, khususnya tentang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perlu ekstra hati-hati dalam mengutip hadis tentang Isra Miraj, karena sebagian besar hadis palsu dan dibuat oleh kaum munafik dari kalangan Bani Israel. Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israiliyat. Karena hadis-hadis inilah umat Islam di luar Palestina terseret dalam permusuhan dengan Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai kota suci ketiga umat Islam. Padahal waktu Kanjeng Nabi Isra Miraj, apa yang disebut Masjidil Aqsa sebenarnya adalah gereja. Waktu itu Yerusalem masih dikuasai Roma. Kalau waktu itu dikatakan Nabi menjadi imam sholat berjamaah dengan para nabi, pertanyaannya, sholat apakah gerangan? Sementara dalam hadis-hadis Israiliyat tersebut dikatakan, Isra Miraj dalam rangka menjemput perintah sholat 5 waktu sebagai hasil transaksi antara Nabi dengan Allah, dengan Nabi Musa sebagai konsultannya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus Nabi Musa yang menjadi rujukan Nabi Muhammad? Inilah cerdasnya Bani Israel yang telah berhasil menusuk jantung akidah umat Islam melalui hadis-hadis palsunya hingga umat Islam terpecah belah. Energi terserap habis karena terseret dalam pusaran konflik Israel dan Palestina. Sementara Bani Israel karena keturunannya yang telah berhasil menguasai dunia melalui infiltrasi segenap lini kehidupan, saat ini fokus mereka adalah Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Mengapa Tanah Jawa? Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa ulama-ulama Bani Israel mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri.